Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas video yang lagi viral di media sosial. Yang pertama mengenai tentang kehadiran atau kemunculan channel atau akun di TikTok maupun di YouTube itu yang menghebohkan masyarakat, yaitu Mas Edis TV ya. Mas Edis TV itu mengatakan bahwa dia itu walaupun dia beragama Kristen, tapi dia sangat paham tentang agama Islam, atau dia belajar Al-Quran itu selama 13 tahun, seperti itu yang dikatakan Mas Edis TV. Jadi dia itu selalu mengajak diskusi kepada orang-orang umat Islam yang ada di Indonesia supaya tahu dan paham tentang Al-Quran dan mengenai tentang agama Islam tersebut. Dan banyak sekali menjadi kontroversi atau menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, dunia media sosial maupun di dunia nyata. Ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan, seperti itu sudah biasa. Dan pertanyaan masyarakat itu, kenapa kok Mas Edis TV itu sangat berani, kenapa tidak ditangkap oleh aparat yang ada di Indonesia? Jadi Mas Edis TV tersebut ketika melakukan live streaming itu tidak tinggal di Indonesia. Seandainya Mas Edis TV itu tinggal di Indonesia, sudah ditangkap karena sudah dianggap melakukan penistaan agama. Tapi karena dia berada di luar negeri, jadi susah untuk memprosesnya. Jadi membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memproses Mas Edis TV karena posisi tidak ada di Indonesia, seperti itu ya. Jadi selanjutnya mengenai tentang orang-orang yang mengatakan bahwa Candi Prambanan maupun Candi Borobudur itu adalah tempat berhala. Seperti itu juga ada yang komen di channel saya, seperti itu, bahwa di sana itu ada berhala, yang jadi tidak mengatakan bahwa orang Jawa, orang Nusantara ketika melakukan ritual atau sembah yang di Candi Prambanan atau Borobudur itu sebenarnya tidak mengatakan bahwa mereka menyembah berhala tersebut ya. Walaupun tidak mengatakan secara langsung, jadi sudah mengatakan bahwa orang yang melakukan ritual di sana itu otomatis menyembah kepada patung. Jadi orang Jawa, orang Nusantara tersebut ketika melakukan ritual tersebut itu tetap menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak pernah menyembah atau mengagung-agungkan patung tersebut ya. Seperti itu, jangan sampai kita semua itu dibuat gagal paham ya, seperti itu. Jadi kita itu juga mengakui, mempercayai Tuhan Yang Maha Esa itu, walaupun Tuhan itu tidak tampak, tidak bisa kita lihat seperti itu, tapi kita itu tetap mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa tersebut. Jadi Tuhan itu, kalau Tuhan itu satu, jadi setiap kelompok-kelompok agama itu ya akan menyebutnya namanya berbeda-beda tergantung kelompoknya. Jadi kita itu semuanya pasti berkelompok-kelompok, seperti penghayat kepercayaan yang ada di seluruh dunia itu juga menyebutnya Tuhannya beda-beda. Orang yang melakukan ritual di pegunungan, di situ ketika duduk di atas batu seperti atau di samping batu, itu bukan menyembah batu ya. Ya, tidak ada orang Nusantara itu yang menyembah batu. Orang yang menyembah batu itu memang ada kepentingan tertentu atau bukan kepentingan agama, kepentingan pribadi. Contohnya mencari nomor togel atau mencari pesugihan supaya dilancarkan mencari rezeki, kemudian batunya dibawa pulang, seperti itu. Orang ritual di kali, terus batunya dimasukkan ke kantong, dibawa ke saku, dibawa pulang supaya ketika bertani itu hasilnya melimpah. Seperti itu juga ada. Itu bukan kepentingan agama, tapi itu kepentingan pribadi. Jangan sampai kita itu sudah dimudahkan ya untuk belajar, karena kita itu sudah ada yang namanya internet, ada media sosial. Jadi kita itu jangan sampai kita itu ketinggalan. Jadi kita itu yang dulunya kita tidak tahu sama sekali mengenai tentang agama, mengenai tentang ini, mengenai itu, kita itu sudah banyak belajar. Semua terungkap dengan kebenaran karena adanya internet. Jadi apapun yang disembunyikan di dalam dunia ini otomatis akan muncul di internet, seperti itu. Jadi tidak ada yang sekarang ini sudah apapun yang disembunyikan itu akan keluar semua, seperti itu. Seperti sabdo palon nagih janji, seperti itu simbolnya ya. Harus bisa menghargai perbedaan. Kalau teman saya, teman kita agama ini
teman kita, kepercayaan ini kita itu jangan sampai kita itu menghakimi bahwa apa yang dianut ke teman kita itu salah, apa yang dianut kepercayaan teman kita itu salah. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu malah lebih salah lagi, seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu menganggap diri kita itu benar dan orang lain itu salah, seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.